Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah 1 bulan lamanya kita tidak berjumpa seperti biasa setiap malam Ahad. Sekarang kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap dijaga keistiqomahannya untuk menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang kita dengar nanti bareng-bareng. Pada kesempatan malam hari ini, judul daripada tema hadis ada 3 hal. Salah satu halaka umama qablahu. Ada 3 hal yang menghancurkan bangsa atau umat-umat terdahulu. Ada 3 hal yang menghancurkan umat-umat terdahulu. 3 hal ini bukan hanya untuk umat-umat terdahulu saja. Kalau 3 hal ini ada di zaman kita, juga kita akan mengalami kehancuran yang sama seperti umat-umat terdahulu selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim sarif taraku wa idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-had wa aymullah law anna Fatimah binti Muhammad sariqat lagata'at yadaha. Hadis ini sangat populer, di mana disebutkan beberapa kitab hadis, di antaranya kitab Al-Bukhari yang kita baca setiap bulan Rajab. Di sini alhamdulillah setiap bulan Rajab itu sama-sama membaca kitab Bukhari dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Nanti khataman tanggal 21, pagi, sore, siang, malam kita baca bareng-bareng. Ya, sudah berjalan alhamdulillah 2 tahun ini. Nah, kita pernah baca di dalam hadis Bukhari tersebut, di mana disebutkan innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-had wa aymullah law anna Fatimah bint Muhammad sariqat lagata'at yadaha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya telah dibinasakan umat-umat daripada sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat-umat sebelum umatnya Nabi dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Di antaranya idza saraqa fihimus sarif tarakuh. Kalau ada pencuri, perampok dari orang yang mulia, maka ditinggalkan. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang terhormat mencuri, orang yang terhormat mencuri, atau orang kaya mencuri, atau orang mulia mencuri, misal, maka orang yang mulia mencuri tadi ditinggalkan, tidak diberikan hukuman. Wa idza saraqa fihim dhaif. Akan tetapi sebaliknya, apabila orang yang rendah, dhaif, orang yang lemah, orang miskin, orang rendah, orang lemah, orang miskin mencuri, ya, aqamu alaihi al-had, kata Nabi, mereka akan menegakkan hukum terhadapnya. Mereka akan menegakkan hukum terhadapnya. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi ini?
Sekarang banyak di zaman kita, saya tidak nyindir ya, kita bicara hak, kita bicara nyata, dipertontonkan. Alhamdulillah sekarang ada dunia medsos, semua bisa nonton ya, dimana ketika ada seseorang yang mempunyai kekuasaan, kekayaan, dihukumnya biasa-biasa saja ya, bahkan ada yang dihukum, ada yang tidak. Sekalipun dihukum dikasih fasilitas yang oke. Tapi di saat orang yang lemah, orang yang miskin mencuri, merampok ya, padang dibakar, dipukul massa ya, kadang juga di penjara babak belur sama sebagian oknum aparat ya, disuruh ngaku dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ya, di negara kita mungkin ada, di negara lain pasti ada, di negara kita pun ada. Bukan hal yang tertutup, ini sangat paham ya. Beberapa orang-orang koruptor di penjara nyuri uangnya rakyat ratusan miliar, bahkan ada yang triliun, masuk penjara oke saja, nikmat saja di dalam penjara, fasilitasnya oke. Betul kan? Itu kan kenyataan, bukan hal yang ditutupin loh, itu memang betul, bukan hoax ya. Penjaranya ada AC-nya, toiletnya oke ya, toiletnya wastafelnya oke, kamar mandinya oke, handphone megang, pakaian steel, mungkin di laundry dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bisa keluyuran. Betul ya? Betul. Nyata nggak saya ngomong ini, saya ngomong begini provokasi apa nyata? Nyata kan? Oke. Berarti memang ini sudah ada dari zaman dahulu dong. Kalau nggak ada Nabi nggak akan ngomong innama ahlakal ladzina qablahum ya. Banyaknya umat yang dihancurkan sebelumnya, dibinasakan, diantaranya idza saraqa syarif tarakuh. Kalau yang merampok, yang mencuri orang yang mulia, tinggalin, nggak dihukum. Tapi kalau yang mencuri orang lemah, dihukum. Sampai-sampai Nabi itu mengibaratkan, dan ini disebutkan oleh beberapa ulama, hasya wa kalla, nggak mungkin itu. Apa bahasanya Nabi di hadis? Andai saja kalau seandainya putri saya mencuri pun, saya akan potong tangannya. Dan itu nggak mungkin, mustahil. Tapi kenapa Nabi sampaikan? Agar orang itu betul-betul menegakkan keadilan ya. Makanya kalau dalam kitab Bukhari ketika kita baca andai saja putri Nabi mencuri tangannya dipotong, ketika baca itu kita baca lagi tambahan hasya wa kalla, nggak mungkin sesuatu itu terjadi ya. Itu di dalam kitab-kitab Bukhari ada, dan kita juga baca. Yang baca nggak boleh ditutupin, memang ada dalam hadisnya begitu, kita sampaikan. Tapi itu sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Kenapa disampaikan oleh Nabi? Agar kita perhatian tentang keadilan. Paham? Rusaknya umat sebelumnya karena ketimpangan hukum. Sekarang saya tanya, di Indonesia kalau ada orang yang jambret, nyolong ya, nyolong tuh, terus di penjara ya, setelah masukkan penjara dikumpulkan sama orang-orang enggak? Kumpulkan, padahal paling nyolong duit paling berapa, 50, 100 juta. Tapi kalau yang nyolongnya gede-gede 500 juta, 1 M, dikumpulkan sama tahanan lain enggak? Tahanannya pribadi sendiri, timpang enggak itu hukum? Timpang enggak? Timpang. Sekarang banyak enggak yang tidak diproses hukum? Korupsi banyak enggak yang tidak diproses hukum? Banyak. Timpang enggak?
Ditinggalkan enggak? Ditinggalkan hukumnya, enggak dijalankan hukumnya. Siapa? Antum sudah tahulah. Yang orangnya hilang sudah 2 tahun enggak tahu kemana. Nah, saya bukan provokasi, kita hidup di dunia Indonesia, beritanya kelihatan semua kok. Saya ngomong apa adanya, betul nggak? Ketangkap nggak? Nggak ketangkap? Nggak ketangkap kan? Padahal nangkap apapun bisa loh. Nangkap apapun bisa, bahkan orang yang nggak kelihatan di CCTV bisa ketangkap. Ini orangnya udah jelas, nggak bisa ketangkap. Kelacak aja nggak. Posisinya di mana aja sudah nggak tahu. Hilang, ditelan bumi. Nyata atau nyata? Berapa kasus yang lain? Bener nggak? Ada nggak kasus-kasus yang hilang seperti itu? Ada nggak? Kita dipertontonkan. Kita di Indonesia sedang dipertontonkan ketimpangan hukum, dan itu nyata. Dan itu nyata. Ya, orang yang menistakan agama, yang keluar-keluar di luar banyak nggak? Banyak. Ketangkep? Enggak. Ya. Ketimpangan hukumnya nyata. Hati-hati. Rusaknya suatu umat, rusaknya suatu bangsa, dihancurkannya suatu bangsa, diantaranya kalau sudah ketidakadanya keadilan. Nabi yang ngomong, bukan saya. Nanti ceramahnya dipotong, Habib Ridho provokasi. Loh, ini nyata kok. Saya lagi nyebutkan hadis. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi ada berapa? 3 hal. Ya. Ada 3 hal. Yang kedua, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqu sukh fa inna ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dimahum wastakhlafu maharimahum. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, hindarilah kezaliman, kata Rasulullah. Ittaqu dzulma, jauhilah kezaliman, kata Nabi. Kenapa? Fa inna dzulma, karena kezaliman ya adalah membawa kesengsaraan di hari kiamat. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman bisa membawa kesengsaraan nanti di hari kiamat. Ya. Terus wattaqu syuh, dan jauhilah sifat kikir, sifat pelit. Karena kata Nabi, banyak kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah sebab mempunyai sifat kikir atau pelit. Kenapa? Ya, sifat kikir ini yang kadang, kata Nabi, mendorong orang untuk melakukan pertumpahan darah, menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh diri mereka sendiri. Rawahu Muslim. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya, dengan mempunyai sifat kikir. Kikir ini kan pelit, ya. Pelit itu terkadang bukan sama duitnya sendiri, sama duitnya orang lain saja pelit. Sama duitnya orang lain pelit ada. Tur bukan duitnya dewe itu. Duitnya wong pelit. Ya, itu. Nah, pelit ini kadang bisa membuat orang pertumpahan darah, ribut gara-gara perkara pelit. Misal Udin dititipin duit 100 juta. Nama calon Bupati 2024 Bapak Haji Mustafa. Ya. Misal 100 juta dengan amin ya, semangat lesu teman. Dititipi 100 juta sama Pak Haji. Din dibagi-bagi bocah auto. Pironan ya sejutanan bae akeh-akeh. Sama Udin bukan duitnya, dipangkas duitnya. Pangkas. Iki pelit. Padahal bukan duitnya sendiri aja pelit, apalagi duitnya sendiri. Wong duitnya orang lain titip untuk dibagikan aja dipangkas. Ada
anu ya ki dipotong ya ki BLT ini mudune 300.000 wong sampean ya iki nggo bensin nggo ki segala macam ya sampean 250 lah. Ayo itu ya pelit itu orang pelit ya, naudzubillah min dzalik. Pelit terkadang bahkan bukan miliknya pun pelit, apalagi miliknya. Ya, jangan dititipi mobil, dititipi motornya diselang ora oleh, padahal jenengan itu dititipi bukan motornya dewe ora oleh. Itu pelit yang seperti itu menghancurkan membuat orang itu sengsara nanti kelak di yaumul qiyamah, membuat orang sengsara kelak di yaumul qiyamah ya. Itu pelit ya, kayaknya kita nih masuk itu kategori pelit itu ya, banyak pelit ini banyak sekali ya kita ya, wallahu alam kategorinya masuk apa enggak. Fil hadis ya'murun Nabi sallallahu alaihi wasallam yani yantakal wuquf fi dhulm wa huwa kullu adha yatasabbab fihi al-muslim li ghairihi sawan kana insanan wa haywanan. Oke. Tadi saya katakan ada dua hal kan, zalim, berbuat zalim, keji, berbuat zalim. Zalim itu enggak harus sama manusia. Zalim kepada hewan pun itu sebab. Makanya orang yang mempunyai zalim itu berarti kan enggak mempunyai rahmat, enggak mempunyai kasih sayang. Ente lihat hewan kucing wis ngerti sate pan dipangan dicaplok karo kucing, dioyok-oyok kucingnya dipentungi nganggo payu, saking apane emosine jenengan lho sate limo-limone tuku ning gonam ulung bayar meneh iya wis diimpi-impi panangan sate giliran mlebu ning buri kucing lewat dicaplok satene digowo sing gawe kesel maneh kucinge mangan sate ning ngarepe wonge. Kan kesel akhirnya wonge ngejar mentungi nganggo zalim. Itu orang zalim walaupun bukan sama manusia, sama hewan pun termasuk doh. Oh, kita banyak sekali kita mau makan kucing rawuh ditendang. Hush, ditendang kucingnya. Zalim itu. Jangan dikira enggak. Kucing itu sering kan, kalau kucing paling sering hewan yang sering kita zalimi itu kucing ya. Kadang ada yang sampai akalnya hilang dibunuh kucingnya, naudzubillah min dzalik, disembelih, dibuanting-buanting saking pegele ya. Mungkin zaman dahulu jenengan juga pernah lah zalim seperti itu, cicak. Biar dulu zaman saya masih kecil itu hobi habis maghrib atau sebelum maghrib nyari-nyari cicak nanti padi cepreting nganggo palet kok dilebok keneng plastik, ubah lebok plastik cemplung kening akuarium dipangan karo iwak Oscar zalim atau dibanting-banting zalim ya. Ada mungkin jenengan ngalami zaman yang mana masuk kamar mandi ada kecoanya dibikin badannya dibalikin biar nggak bisa gerak, ngatang-ngatang terus. Orang nggak ngalami yang seperti itu nggak tuh? Zalim itu ente mengaske kecoa kan nggak bisa balik badan, itu susah, mudar wis kaya ngono jenengan guyu ayo kowe modar ya. Itu zalim itu. Zalim ya. Atau rumah tawon lagi anteng-anteng disamplok, zalim itu ente. Ya? Apa? Wiruk. Itu termasuk zalim apa enggak itu? Ya kalau sebagian orang orang-orang tasawuf itu hatta ngusir wiruk, ngusir tikus saja nggak mau karena takut masuk rumahnya tetangga, itu termasuk zalim. Ente ngusir tikus di rumah ente biar pergi, terus tikus itu masuk ke rumahnya tetangga, ente termasuk zalim. Padahal ente nggak ngusah tikusnya main mlebu omahe tanggane ora, tapi sebab antum ngusir tikus dari rumah antum, akhirnya tikusnya pada kabur ke rumahnya tetangga, antum termasuk zalim. Jadi zalim itu nggak harus zalim kriminalisasi, enggak bukan begitu. Yang kecil-kecil aja, jangan tinggi-tinggi. Berbuat zalim antara satu sama lain. Ada orang diem-dieman zalim itu. Ada orang benci ngurek sampai zalim itu ente. Ya kenapa zalim? Antum nggak memberikan hak sebagai muslim. Muslim ketemu muslim salaman. Ini jak salaman orang gelem plingusan zalim antum. Paham ya? Zalim kok harus yang tingkat-tingkat tinggi.
Habib, kalau seorang pacar nyakitin pacarnya yang perempuan dolim nggak diputusin? Oh enggak, bagus itu. Nah itu syariat malah, itu pahala malah. Ada orang pacaran, ya, si cowoknya mutusin ceweknya, nah, itu dolim apa enggak? Ya enggak, justru pahala, justru pahala. Makanya yang punya pacar putus-putusin deh. Mulai sekarang yang ngaji punya pacar putus-putusin, ganti dengan benang yang kuat, yaitu tali pernikahan. Terus pokoknya kalau perempuan ini mau perempuan sudah nih, antum perempuan ini khusus untuk perempuan ya, hati-hati. Laki-laki ini buaya, laki-laki buaya. Jangan pernah percaya sama laki, terutama sebelum nikah ini ya, berjanji-janji manis perempuan udah pacaran secara syariat. Ayo kita pacaran secara, nggak ada pacaran secara syariat. Tolong antum jangan mempengaruhi, jangan terpengaruh. Ada orang datang anak hautoh, ngaku-ngaku anak hautoh gitu, pakai sarung terus ngapai di panjenengan, ayo kita pacaran secara syariat. Udah, ini nggak ada pacaran secara syariat. Pacaran secara syariat, ambil cincin, tunangan, itu pacaran secara syariat, baru ta'aruf. Bukan pacaran secara syariat, pegang-pegang, dijak jalan, jak nonton, tinggal ke. Bukan secara syariat itu. Enggak Habib, kita pacaran secara syariat kok. Saya pakai motor juga enggak nempelan, enggak pegangan. Loh, ini berdua saja sudah enggak syariat kok. Nah, semotor itu sudah enggak syariat ya. Jadi perbuatan dolim lihat juga. Misal Habib, si cewek mutusin saya Habib, saya sedih. Oh, dolim itu Habib? Enggak. Saya madlum Habib, berarti doa saya dikabul? Enggak dikabul. Doa ente enggak dikabul, mau ente posisinya salah kok. Ente posisinya salah, kecuali ada ikatan nikah, kemudian anda tersakiti, berarti anda terdolim. Ini enggak ada ikatan nikah kok. Perbuatannya perbuatan haram, terus terdolimi, ya enggak lah. Ya, terdolimi. Ada PSK ya, janjian apa namanya, hubungan, sudah janjian, sudah sepakat dengan harga ya. Itu kejadian itu kan di Semarang, di Pati itu sepakat kejadian dengan harga ya, disebutkan misal angkanya 300.000 lah, nggak taunya ya, naudzubillah min dzalik, bayarnya bukan 300.000, 50.000. Wah, dolim itu bebo. Nggak dolim, mau ente jualnya sudah haram kok, dolim dari mana itu? Itu sudah bukan, nggak ada dolim-doliman, itu sesuatu yang haram ya. Bib, saya pasang nomor 5.000, harusnya dapat 2 juta, dapatnya 1.800.000, aku didolimi. Dunganya aku mustajab ya, orang pasang nomornya sampean wis haram. Tahu ya? Jadi pacaran itu yang diputus-putusin, ketahuilah wahai saudara-saudariku, anda yang terputus, anda tidak madlum, dan yang memutuskan itu bukan orang yang dolim. Justru anda yang terputus, anda yang mendapatkan rahmat, yang memutuskan juga anda yang mendapatkan rahmat ya. Jadi enggak ada dolim dan terdolimi di sini, karena keduanya dapat rahmat, dapat pahala. Yang mutusin ceweknya dapat pahala, yang mutusin cowoknya dapat pahala, yang diputusin yang nangis dapat pahala. Makanya mulai malam inilah dan niat pasang status, tolong putuskan aku. Tolong putuskan aku. Berani nggak kira-kira? Berani nggak? Itu perempuan berani nggak? Saya pernah cerita itu ya. Jadi perempuan itu ada satu kisah tentang orang yang buat jajan, misal kamir ya, orang bikin kamir, jangan kamir wis nanti atau arahnya nanti beda pikirannya. Jangan kamir apa misal sambosa, ngerti sambosa ya? Ngerti sambosa ya? Tahu sambosa? Tahu? Atau pastel deh, pastel. Tahu ya pastel ya? Oh. Ada tukang kue bikin pastel ya. Pastel harganya berapa? 2.000 taruh ya. Harganya berapa pastel? 2.000. Yang bikin satu orang, yang bikin sama misal. Yang bikin siapa pastelnya? Misal yang bikin pastel Mas Umam. Mas Umam
ahli dalam bikin pastel. Dia bikin pastel. Mas Umam ini pastel dibagi menjadi dua, bahannya sama, olahannya sama, isinya sama, tapi peletakannya beda. Yang satu ditaruh di pasar, yang satu ditaruh di supermarket Jogja Mall. Yang satu di pasar, yang satu di Jogja Mall. Bahannya sama, yang bikin sama orangnya, ukurannya sama, nggak ada bedanya. Bedanya naroknya saja. Yang di pasar harganya kira-kira berapa? 2.000 pasar. Pastel di pasar mungkin 2.000. Giliran dimasukin di Jogja Mall, harganya jualnya sudah beda, jadi berapa? 5.000. Anda tahu penyebab bedanya? Penyebab bedanya apa? Satu, tempat. Yang kedua, ketika di pasar mudah disentuh. Jajanan di pasar itu mudah disentuh. Nyentuhnya pakai tangan, terkadang nggak dibungkus pakai plastik, ditaruh di tampah, dijejer taruh di tampah, sampean lewat ono pastel piro yu 2.000, dicekel-cekel pilih sing gede sing cilik, betul pasar, nggak pakai alat. Tapi ketika dimasukkan ke supermarket, di supermarket di Jogja Mall dimasukkan ke etalase, Anda mau milih nggak bisa, gimana? Cuman tunjuk-tunjuk aja, itu mbak, yang itu satu mbak, itu yang ini satu mbak, ya diambilkan. Ngambilnya pakai tangan nggak pakai tangan, pakainya alat catut itu, ya. Terus pastelnya dibungkus nggak pakai plastik, dibungkus pakai plastik. Di pasar nggak dibungkusin pakai plastik, tapi kalau di Jogja Mall dibungkus pakai plastik. Hanya masalah itu saja, bahannya sama, pastelnya sama. Yang di pasar harga 2.000, yang di supermarket harganya 5.000. Kenapa? Karena yang di pasar gampang disentuh, gampang dipegang, nggak dibungkus, jadinya murahan. Tapi kalau tertutup, nggak mudah disentuh, masukin ke etalase, nggak mudah dipandang orang, nggak mudah dilihat orang, nggak gampang dipegang, megangnya pakai alat. Alat ini maksudnya apa? Pakai cincin lah, pakai tunangan lah, pakai khitbah lah. Megangnya pakai apa? Pakai bismillah lah, pakai ijab qabul lah, baru menjadi mahal. Tapi ketika mudah dipegang jadi murah. Makanya perempuan, laki-laki, perempuan jadilah pastel yang ada di Jogja Mall, yang tidak mudah disentuh, nggak mudah dirayu. Wis lah, wong lanang ini urusan ngerayu paling pinter, luwih pinter ketimbang oleh duit. Itu laki-laki itu. Cowok itu untuk urusan ngerayu lebih pinter daripada nyari duit. Anda perempuan jangan terlalu mudah dirayu. Ada lo cowok mau datang ke tempat jenengan, Mbak Dek, semua gaya nih, wis ojo dipercaya. Mau gaya nih ngomong sholat dek, udah sholat belum, sahur dek, puasa Senin Kemis dek, ojo dipercaya. Itu untuk perempuan, tolong dengarkan. Mau ini bib nasihat terus kok bib, enggak mau model nasihat, mau apa, cara deketin Anda dengan cara kedok agama dan enggak ada baiknya. Dia WA jenengan terus sudah ngomong begitu tengah malam, itu sudah enggak baik. Enggak usah isinya, WA-nya jamnya tengah malam sudah enggak baik, apalagi isinya model apa, itu bungkusnya lah, ya. Nah, jadi perempuan agak dipakai sedikit akalnya, artinya jangan mudah tertipu dengan kopi bocah kenteng Senin Kemis wis percaya aku kuwi ku jeng ngakali sampean men kena engko nek wis kena wis umat titeni wae ora pernah puasa Senin Kemis wong salat subuh ya kawanan kok wis percaya wae ndak paham ya. Anda suka sama saya, datangin orang tua saya, minta saya, itu baru ya. Habis itu mau nanti lihat-lihatan, silakan, yang penting datengin, temuin orang tua, jangan model naudzubillah min dzalik. Oke, tadi sifat apa tadi? Dzulm, ya, berbuat dolim, ya, berbuat dolim. Mutusin pacar itu bukan dolim, rahmat malah. Yang diputusin dapat rahmat, yang mutusin dapat rahmat. Nah, berbuat dolim sama kikir itu salah satu sebab yang membinasakan
umat-umat terdahulu, ya. Berbuat zalim sama anak dengan apa? Maaf nih, nyentak anak, dibentak, kadang sampai dipukul, dijorokin. Saking keselnya orang tua tuh ada sampai disabetin sampai kayak sapu tuh bongi gon adus disabeti bocah. Zalim itu ini. Hati-hati. Ya. Ada salah satu sahabat dengan bangga ketika melihat Rasulullah lagi asik dengan Hasan dan Husain. Sahabat ini ngelihat Rasulullah kok bisa begitunya, Rasulullah kok bisa sayang banget ya. Nah sahabat ini ngomong, Jeng Nabi, aku ini punya cucu, punya keluarga di rumah, anak kecil 10, tidak pernah ada yang saya sentuh. Saya melihat panjenengan kok bisa asik sama Hasan Husain. Apa kata Nabi? Keluar kamu dari tempatku, kata Nabi. Jauhlah aku dari tempatku. Kenapa? Karena orang yang punya kasih sayang kepada anak berarti nggak ada rahmat dalam hatinya, kasih sayang dalam hatinya dicabut oleh Allah. Oh, itu hati-hati. Karena ini sama anak itu ya jangan bentak-bentak ya. Anak dibentak, anak dikeras, tidak ada sejarahnya antum keras sama anak, bentak anak terus anak nurut sama antum, tidak ada. Fisiknya anak ada di dalam rumah tapi ruhnya tidak di dalam rumah. Fisiknya ada dalam rumah tapi hatinya nggak dalam rumah, nggak sama jenengan. Kenapa? Modelnya kita orang galak. Saya ngeliat beberapa orang tua sampai disabeti anak. Kesannya sih bagus. Oh, dia mau ngon sholat orang sholat, sabeti dipentungin. Enggak, Nabi nggak begitu. Nabi nyuruh anak sholat, kalau nggak mau, anaknya dipukulnya bukan pakai sapu, pakai mindil. Tahu mindil? Mindil itu tisu, kayak gini. Dipukulnya pakai tisu sama Nabi. Itu yang diperintahkan sama Nabi. Kalau ada orang sholat, nggak mau, anak kecil usia 7 tahun, 10 tahun nggak mau dipindah sholat, disuruh sholat nggak mau, pukul pakai tisu. Sakit nggak pukul pakai tisu? Terus apa untungnya dipukul pakai tisu? Maksudnya itu memberikan kabar bahwa ketika antum melanggar syariatnya Allah, ada hukumannya. Jadi ini sekedar hukuman, bukan masalah menyakiti, bukan, sekedar hukuman, walaupun nggak sakit itu hukumannya, tapi sekedar hukuman. Ketika anda melanggar syariat Allah, ini ada hukumannya. Paham nggak? Nah, orang yang di dalam hatinya nggak mempunyai rahmat, kasih sayang kepada manusia, kepada anak kecil, orang tua, binatang, itu sama aja zalim, sama aja berbuat keji, zalim sama orang, ya. Apalagi kadang suka fitnah-fitnah. Ngelihat orang nikmat, dapat kenikmatan, antum hasud, zalim antum. Ya, antum tuduh sana sini, fitnah sana sini, zalim antum. Antum pengaruhi orang itu biar nggak ikut majelis, zalim antum. Antum ya semua macam-macam lah, zalim banyak. Nah, hal-hal yang seperti itu menghancurkan umat-umat sebelum daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang ketiga tadi, yang kedua pelit ya, pelit sama apa tadi, zalim ya. Yang ketiga apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qad farida alaikumul hajj fahujju. Faqala rajulun fi kulli amin ya Rasulullah, fasakata hatta qala laha thalatha, qala dharuni ma taraktukum law qultum na'am lawajabtu wa lamastata'tum innama halaka man kana qablakum kasratus su'alihum wa ikhtilafuhum ala abyaihim fa idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum wa in nahaytukum an syai'in fastanibuh. Ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Rasulullah SAW sedang berkhutbah di hadapan sahabat Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda seperti ini, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, telah diwajibkan atas kalian ibadah haji, maka hajilah, kata Nabi. Telah diwajibkan atas kalian ibadah haji, maka hajilah. Tiba-tiba ada salah satu sahabat nyeletuk, berapa kali jeng Nabi hajinya? Nabi ngomong, haji bagi yang mampu. Sahabat nanya lagi, berapa kali hajinya ya Rasulullah? Diam Rasulullah sampai diulang
Berapa kali? Sampai diulang sampai 3 kali. Setelah diulang sampai 3 kali, baginda Nabi Muhammad tetap diam. Nah, ketika pertanyaan yang keempat, ya Rasulullah, berapa kali? Apakah setiap tahun haji? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, andai aku jawab iya, maka tentu akan menjadi wajib. Kalau Rasul menjawab iya, maka tentu akan menjadi wajib. Sedangkan kalian nggak akan mampu untuk melaksanakan haji sampai 3 kali berturut-turut. Makanya Nabi ketika ditanya berapa kali ya Rasulullah, berapa setiap tahun, apakah setiap tahun, Nabi Muhammad diem. Nah, ketika Nabi Muhammad diem, Nabi ngomong sama sahabat, kalau saya ini sudah diem, jangan ditanya. Jangan ditanya. Kalau Nabi sudah diem, jangan ditanya. Tunaikan aja yang Nabi sudah perintahkan, haji bagi yang mampu tunaikan. Sebab kalau antum tanya, Nabi jawab iya, nanti bisa menjadi hukum wajib. Nah, kata Nabi, banyak dari nabi-nabi terdahulu umat-umatnya dibinasakan oleh Allah, diantaranya karena banyak tanya. Karena banyak tanya. Ya, sama Nabi kalau sudah Nabi sudah merintahkan haji, hei umat muslim, hajilah bagi yang mampu. Antum kok gagahan nanya, apakah tiap tahun ya Rasul? Udah, jalankan aja, bagi yang mampu sekali sudah sekali. Ya, seperti siwak. Ya, Nabi pakai siwak. Nabi nggak ngomong wajib. Nabi nggak ngomong wajib. Siwak sunnah. Jangan banyak tanya, kenapa nggak diwajibkan? Kenapa nggak diwajibkan? Kenapa nggak diwajibkan? Nanti kalau Nabi ngomong wajib, kesusahan, berat, nanti antumnya nggak mampu. Ya, sebanyak hal-hal yang Nabi banyak diem. Ya, setelah menyampaikan Nabi diem, itu jangan ditanya, udah diem. Nabi melihat beberapa sahabat mengeluarkan syair, Nabi diem, nggak ngelarang, nggak nyuruh juga enggak. Nah, ketika Nabi diem, jangan ditanya, gimana Rasulullah, ini syair haram nggak? Jangan. Ya, karena ucapannya Nabi semua itu menjadi hukum. Sudah diem. Banyaknya umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah karena banyaknya tanya sama nabinya. Ya. Makanya para sahabat besar jarang yang banyak tanya. Yang sering nanya sama Nabi itu orang-orang Badui. Orang-orang apa? Badui, orang-orang pedalaman. Ya, orang pedalaman itu kadang datang ke Nabi itu nggak pakai adab, jelong langsung tanya sama Rasulullah, mana Muhammad? Ya, kayak gitu. Subhanallah, saya kemarin kalau nggak salah itu baca kenapa Rasulullah SAW dikasih nama Muhammad diantaranya agar orang-orang yang benci sama Nabi bingung untuk mengucapkannya. Muhammad itu artinya apa? Manusia terpuji, orang yang terpuji. Ya. Abu Lahab itu kalau menyebutkan nama Muhammad bingung dia. Makanya ketika kakeknya Abdul Muthalib itu memberikan nama Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang Arab bingung. Mereka pembenci Rasulullah bingung. Waduh, karena ngerti Muhammad itu artinya apa? Manusia terpuji. Loh, saya kira mosok, Muhammad, kamu bohong. Loh, masa manusia terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh itu. Ya, sampai segitunya. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Dengan 3 hal ini yang tadi saya sampaikan, kita pahami, jauhi sifat-sifat tadi, yaitu kikir, berbuat zalim, dan membanyak tanya. Tadi apa lagi? Kikir, berbuat zalim, banyak tanya, sama mencuri. Ketidakadilan, bukan mencurinya. Di sini yang dibahas adalah ketidakadilan, ketimpangan hukum, ya. Mudah-mudahan kita selamat daripada sifat-sifat itu semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fatani wa ya rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya rabbi aqbidna ala khairi millati wa sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim